Qala al-faqih, maka berkatalah al-faqih rahimahullahu ta'ala, akhbarana al-Khalil, telah sampai kepada kami dari Khalil ibnu Ahmad. Qala akhbarana Yahya, dari Yahya ibnu Muhammad ibnu Sa'idin. Qala haddatsana Muhammad ibnu al-Mansur, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mansur At-Tusi. Qala haddatsana Yahya, dari Yahya ibnu Ishaq As-Salih. Qala haddatsana Ahmad ibnu Lahay'ah an Khalid ibn Imran an Al-Qasim ibnu Muhammad an Aisyah, ujungnya dari Aisyah, an Aisyah radhiyallahu anha wa anhum qalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, utawi ya Rasulullah, hal yadhkurul habibu habibahu, apakah seorang kekasih akan mengingat kekasihnya? Apakah seorang kekasih akan mengingat kekasihnya? Hal yadhkurul habibu habibahu, ya Rasulullah, apakah seorang kekasih akan mengingat kekasihnya yaumal qiyamah, pada hari akhir nanti? Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seorang kekasih yang semasa hidup di dunia saling mencintai, saling menyayangi, bahkan tak sedikit yang berkata, saya rela melakukan segalanya demi si doi, apakah nanti keadaan hari akhir akan sama sebagaimana ia menyayangi waktu di dunia masa hidup? Maka ini ditanyakan kepada Rasulullah melalui Aisyah radhiyallahu anha. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma 'inda thalatha mawadi' fala, maka ada 3 tempat yang mana seorang kekasih tidak akan saling mengingat waktu itu ketika terjadi hari kebangkitan, hari akhir. Boro-boro kekasih ya. Kadang-kadang namanya diri sendiri itu dia nggak ingat karena saking khawatir dan dahsyatnya pada masa itu ya. Fala, maka mereka tidak saling mengingat. Indal mizan, ketika terjadi mizan, timbangan amal kebaikan dan keburukan. Berarti ini di padang mahsyar, yaumul hisab. Maka tatkala manusia ditimbang amal baik dan amal buruknya, mereka tidak akan mengingat mana kekasih, mana keluarga, mana kerabat, bahkan anaknya sendiri pun mereka tidak mengingat. Saking khawatirnya. Amma ayu khaffa wa amma ayyuthqala, di timbangan itu timbangan amal baiknya ringan atau timbangan amal baiknya berat. Jadi mereka mengkhawatirkan itu tatkala terjadi yaumul hisab. Yaumul hisab itu di dalamnya mizan, timbangan. Ya, timbang nanti amal baik kalian dan amal buruk kalian. Kalau yang banyak amal buruk kalian, lempar masuk neraka. Kalau yang banyak amal baik kalian, dengan skenario yang begitu susah nanti menyeberangi sirat, insyaallah masuk surga. Tapi masih ada skenario Allah Subhanahu wa taala nanti sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi, atadruna mal muflis.
ada orang yang bangkrut nanti di padang mahsyar. Timbangan amalnya banyak, sholatnya banyak, baca Qur'annya banyak, hajinya sering, umrohnya tidak terhitung, sedekahnya banyak, tapi juga syatama hada wa daraba hada fa akala mala hada. Dia mengejek orang, dia menyakiti orang, memfitnah orang, memukul orang. Maka nanti sebelum dia masuk ke surga, diambil itu pahalanya kepada orang yang dia sakiti, dia dolimi. Maka hati-hati bagi orang-orang yang suka dengan ibadah tapi lisannya tidak berhenti membuli orang. Ya, bercandanya hati-hati, jangan berlebihan. Ya, sabar Hasan. Ya. Nah, nanti termasuk menjadi orang yang bangkrut, sudah lebih baik diam saja. Ya, lebih baik kita yang menjadi terejek atau teraniaya ketimbang menganiaya atau mengejek. Maka nanti di padang mahsyar, yaumul hisab, pengadilan Allah itu berjalan dengan seadil-adilnya. Tidak ada sesuatu apapun yang manusia saling menyakiti, meskipun itu hanya ringan, maka akan terhitung nanti di pengadilan Allah. Suatu ketika Hasan nyelentik kupingnya Farul. Sakit itu kupingnya Farul. Sakitnya biasa saja. Nanti di padang mahsyar terlihat, dan itu menjadi hisab. Semuanya tidak ada yang terlewat. Suatu ketika Hasan minjem sendalnya Farul tanpa bilang alias gosok, itu akan terhisab nanti di padang mahsyar. Apakah Farul mau mengikhlaskan atau tidak nanti? Diadili. Subhanallah, tidak ada yang terlewat. Maka segala sesuatu yang kita miliki, baik itu panca indera kita, baik itu harta ataupun apapun itu karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, semuanya itu akan diadili. Maka sebenarnya kalau kita ingin merenung, ya, dan kita khawatir tentang yaumul hisab, maka niscaya sebagaimana para alim ulama terdahulu yang menangis. Kalau hari ini kita diberikan kelapangan oleh Allah, makan enak, makanan kita akan dihisab. Barang siapa yang diberikan kenikmatan yang banyak di dunia ini, maka hisabnya lebih panjang. Konsekuensinya seperti itu. Konsekuensinya orang yang hidupnya bahagia di dunia, itu di akhiratnya hisabnya panjang. Kamu tersenyum itu karena apa? Itu dihisab. Maka kalau pengen hisabnya pendek, gimana? Kamu nggak punya mata, nggak punya telinga, nggak punya lisan, nggak punya kaki, bunder aja udah. Ketika menghadap Allah, wahai fulan, sini dihisab telinganya. Orang saya nggak punya telinga ya Allah di dunia, gimana mau dihisab? Lewat. Saya nggak punya mata ya Allah, gimana mau dihisab? Lewat. Ya. Makanya orang-orang yang tidak memiliki kenormalan dalam fisiknya, itu hisabnya itu jauh lebih pendek, karena terlewat. Ya, nggak punya telinga terlewat hisab telinganya. Mau apa yang dihisab coba? Telinganya dia nggak dengar apa-apa waktu di dunia. Yang buta, lewat dia hisab matanya. Tapi kalau kalian dari kecil sampai mati selama 60 tahun, kalian melihat apa itu dihisab. Hisabnya panjang, satu mata saja. Maka banyak istighfar. Ya, Allah. Orang yang bisu, lisannya nggak berfungsi, ya, maka tidak akan terhisab lisannya. Apa yang di dalam qalbun itu tidak akan terhisab, ya, kecuali telah teraplikasikan dengan lisan. Ya, makanya salah satu tanda rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mencatat dosa seorang hamba
kalau masih ada di dalam qalbu. Tapi kalau kebaikan sudah tercatat. Artinya apa? Terlepas dari hisab yang buruk kalau masih ada di dalam qalbu. Ya. Dan manusiawi memang yang namanya manusia itu bergejolak qalbunya. Maka di situ ada jihad qalbu. Jadi semuanya akan dihisab. Jangan kira apa yang kalian miliki hari ini nanti kalian enak-enak saja nanti di padang mahsyar. Enggak. Maka banyak-banyak istighfar. Alat cukur dibeli dari mana, pakai uang apa, cara belinya seperti apa, dicukur ke siapa. Kadang-kadang nyukurnya ke cewek yang bukan mahram, nggak boleh itu. Hati-hati. Ya. Laki-laki tukang cukur memotong perempuan yang sudah balik dan dia bukan mahram, haram hukumnya. Ya. Begitupun sebaliknya perempuan memotong laki-laki yang sudah balik, dia bukan mahram, maka nanti akan menimbulkan apa? Menimbulkan syahwat. Perempuan dua, ya kalau laki-laki yang motong ke perempuan itu dua dosa. Pertama, perempuannya terbuka auratnya, ya. Orang perempuan rambutnya aurat. Kedua, akan menimbulkan syahwat. Maka ditulis itu di cukur. Khusus laki-laki dan anak-anak, khusus laki-laki dan anak-anak. Banci, kamu mau banci? Ya. Maka berhati-hatilah, ya. Semua yang kita lakukan waktu kita dihisab. Masa muda kita itu dihisab. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba kecuali salah satunya masa mudanya akan dihisab. Kenapa waktu masa muda dikhususkan? Karena waktu muda itu semuanya itu kuat, fikirnya kuat, tenaganya kuat, ya, panca inderanya itu untuk melakukan aktivitas itu maksimal. Maka dihisab itu masa muda. Kalian masa mudanya buat ngapain, Bro? Kamu masa mudanya buat ngapain? Ngaji di tahfiz, dapat 10 juz. Itu kan bangga. Kalau masa mudanya buat ngapain? Dagang boba ketimbang ngaji tahfiz, ya Allah enak dagang boba oleh duit. Kalau masa mudanya buat ngapain? Jadi tukang syukur, ya Allah bosan ngapal ora apal-apal. Masa muda itu hati-hati. Maka bahagialah kalau masa mudanya itu dilewati dengan thalabul ilmi atau duduk di majelis ta'lim atau beribadah pada Allah. Maka jangan kira akan terlewat begitu saja. Masa muda itu khusus nanti Allah akan hisab dengan khusus. Ya, maka gunakan masa muda kalian untuk hal-hal yang baik. Jangan buat nyari duit tuang, jaga pom. Jangan, nggak bangga di hadapan Allah itu. Hasan, kamu masa mudanya buat apa? Allah, saya masa mudanya jaga alfa 1, 2. Jadi karyawan POM. Hebat saya, Allah. Mencari dunia itu bagus, ibadah. Tapi tidak akan jadi ibadah kalau dua syarat ini tidak terpenuhi. Pertama, kalau dia enggak melakukan kewajiban. Kedua, melakukan kewajiban tidak akan terlaksana dengan baik kalau tidak punya ilmunya. Ya, paham sampai di sini? Jadi mencari mencari dunia itu akan menjadi nilai ibadah. Pertama, syaratnya kalau dia melakukan kewajiban, nggak boleh tinggal sholat. Kedua, sholat itu membutuhkan ilmu. Jadi harus nuntut dua ini syaratnya. Kalau pengen mencari dunia, jadi nilai ibadah. Jadi jangan jaga pomtok. Sehari itu nggak cukup duduk di majelis taklim habis maghrib sampai isya. Ya, harus ada tahfiz. Allah, nggak cukup. Ya, kalian juga seperti itu. Jangan nanti cari dunia. Jangan.
kapanpun kalian, jadi apapun kalian, terus seperti para alim ulama, ya, seperti para asatid. Meskipun kalian sudah jadi bos nanti, sudah jadi apa entah, maka deketi terus para alim ulama, minta petuahnya. Wa 'inda tatayurus suhuf. Dan yang kedua, seseorang tidak akan saling mengingat, ya, mana kekasihnya, mana keluarganya, mana orang tuanya, mana anak kerabatnya. Di mana? Tatkala penyerahan suhuf, kitab, lembaran catatan baik buruk kalian. Nanti terjilid, terkumpul, terangkum lembaran catatan baik buruk kalian selama kalian hidup itu dalam satu suhuf, kitab. Tercatat semuanya. Hasan hidup mulai dari umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sudah balik, tercatat. Hasan pertama kali balik hari ini, tanggal segini, jam segini, mentung wong, catat set. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tertulis semua. Amal perbuatan kalian dicatat oleh malaikat raqib atid. Ya. Bahkan kata-kata yang keluar dari mulut kalian yang kalian gampang melupakannya tercatat semua. Allah. Ya, yang masuk surga itu luar biasa. Soalnya nikmatnya surga ya begitu dahsyat. Maka nggak boleh ngomong sembarang. Astagfirullahaladzim. Man satara musliman satarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aibnya seorang muslim, maka Allah tutup aibnya nanti di akhirat. Itu salah satu kunci supaya lisan kita barangkali melakukan kesalahan, ya, maka cukup hari ini ditutup lisannya dan menutupi kejelekan orang lain. Cukup nanti dia yang bertanggung jawab, ya, di hadapan Allah. Kita nggak usah ikut-ikutan ngomong, ya. Hasan mah melu ngaji tahfiz, ya melu jalan-jalan itu ya, karena ngaji tahfiz itu jarang. Udah diam, udah biarin saja, biar menjadi tanggung jawab Hasan dengan Allah. Gitu. Nah, ini misalnya Hasan ya. Ini bukan ngolok-ngolok, tapi nasihat. Yang keluar dari mulutnya guru itu nasihat. Amma ayyu'ta biyaminihi wa amma yu'ta bishimalihi. Maka nanti ada skenario pemberian buku catatan amal kebaikan dan keburukan. Kalau sekiranya buku catatan itu diberikan dari arah kanannya, maka dia berarti timbangan kebaikannya lebih banyak. Tapi sebaliknya, kalau buku catatan amalnya diberikan dari sebelah kiri, itu berarti dia termasuk orang yang celaka. Ya, ada pertanyaan dulu. Wa hina yakhruj 'unukun minan nar. Dan manusia tidak akan saling mengingat, baik itu kekasihnya maupun keluarganya maupun anaknya. Kapan? Tatkala keluar unuk. Unuk ini berasal dari kata unuk, leher ya, tapi maksudnya adalah salah satu hewan dari api neraka. Salah satu makhluk Allah yang mengerikan. Sebagian ulama memberikan makna ini adalah ular, ya, dari api neraka yang sangat mengerikan. Tentunya ular ini lebih dahsyat daripada ular Syuja'ul Aqra.
Kalau ular Syuja'ul Aqra itu diperintahkan oleh Allah untuk mengazab ahli kubur yang banyak dosanya. Yang mana kalau seandainya bisanya ini jatuh ke muka bumi, ini ular Syuja'ul Aqra ya, maka tidak akan tanaman ini tidak akan tumbuh, pada kering semua. Ini bisanya satu tetes ya. Kalau unuk ini jauh lebih dahsyat daripada Syuja'ul Aqra karena keluarnya dari neraka. Sedangkan alam kubur itu kan taman daripada taman surga atau neraka. Ini nggak seberapa. Maka unuk di sini adalah hewan yang ular yang ngerinya tidak bisa kita katakan seperti apa kengeriannya. Maka manusia pada masa itu lupa dengan kekasihnya, lupa dengan keluarganya. Mereka memikirkan diri mereka sendiri mau selamat atau tidak. Fayantawi alaihim, maka ular itu mengepung manusia. Wayaqul, dan berkata, wukiltu bi thalatha, aku diperintahkan oleh Allah mengepung manusia 3 macam. Wukiltu biman da'a ma'allah ilahan akhar, yang pertama, aku ditugaskan oleh Allah di padang mahsyar nanti untuk mengepung manusia yang mempunyai sifat mereka berdoa kepada selain Allah. Hati-hati, mereka melakukan kesyirikan. Maka dikepung itu manusia yang model seperti ini oleh unuk, dikumpulkan, diberikan kengerian yang begitu dahsyat. Maka jangan pernah berdoa pada selain Allah, jangan pernah syirik. Mau kemana? Gunung ngapain? Biasa, biar dagangannya lancar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ngapain jauh-jauh ke sana? Allah itu dekat. Dimanapun kalian berada, kalau kalian punya niatan kembali kepada Allah, maka Allah akan melapangkan hati kalian. Maka manusia zaman sekarang ini banyak yang keliru. Mereka mengira setelah berlibur ke gunung hidupnya tenang. Justru setelah berlibur malah tambah rusing. Kadang-kadang seperti itu. Karena mereka nggak memahami ya, hakikat melapangkan hati. Maka Allah memberikan solusi yang bisa dimiliki oleh semua orang, meskipun dia nggak punya duit. Tapi kalau dia pengen kembali kepada Allah, apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, dekat. Datangi masjid, sholat jamaah, minta ampun pada Allah, ikhlaskan, maka Allah akan lapangkan hati kalian, akan ubah hidup kalian jauh menjadi lebih baik. Wukiltu bi thalatha, aku diperintahkan oleh Allah untuk mengepung, memberikan kengerian kepada 3 macam orang. Pertama, orang yang berdoa kepada selain Allah atau orang yang syirik. Kedua, wa bikulli jabbarin anidin, orang yang sombong, orang yang senantiasa menganiaya Allah, maka akan dianiaya lagi melalui perantara unuk. Maka naudzubillah ya. Maka bukan tren lagi saling membuli satu sama lain, merasa hebat sendiri ya. Bukan tren. Yang terakhir, bagi siapa? Wa bikulli man la yu'min biyaumil hisab, dan setiap mereka yang tidak percaya pada hari kebangkitan, hari hisab. Ada mungkin orang Islam sekarang yang nggak percaya dengan akhirat. Ada mungkin orang Islam yang sekarang nggak percaya dengan alam kubur, dengan surga dan neraka. Maka kalau dia meninggal dunia, dia akan diberikan kengerian melalui perantara ular yang bernama unuk. Ya, ular langsung keluar dari api neraka jahanam. Maka tugas kita iman saja. Kalian mau percaya sama siapa? Kalau tidak mau percaya sama Allah dan Rasulnya, hati. Fayantawi alaihim, maka ular itu mengapung mereka, hatta yarmi bihim fi ghamarati jahannam. Allah. Sampai mereka itu
jatuh terjerumus ke dalam neraka jahanam, dikepung itu. Allah. Ya. Wali jahannam jasrun adzukun minasyari. Dan di atas neraka itu ada jasrun, ada sirat. Apa sirat? Semacam jembatan. Adukun minasyari, tapi lebih kecil daripada rambut, lebih halus daripada rambut, lebih kecil jembatannya. Wa haddun minas sayfi, tapi meskipun lebih kecil, lebih halus daripada rambut, tapi lebih tajam, jauh lebih tajam ketimbang pedang. Gimana kita mau melewati? Allah, bisa nggak dibayangin?